akhirnya mendapatkan anak kita guys. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok D kelas A yang beranggotakan Aku Handika. aku Sacio, Aku Zaidan. aku Elvira, Aku Taka. aku Sri Asifa. Yang akan menayangkan video keanekaragaman herpetofauna di kampus Unsud. Selamat menyaksikan. Herpetofauna merupakan kelompok besar hewan melata yang mencakup amfibi seperti katak, kodok, salamander, dan lainnya, serta reptil seperti kadal, bunglon, buaya, dan lainnya. Herpetofauna hidup di banyak lingkungan, terutama lingkungan yang lembab dan rindang. Spesies-spesies dari herpetofauna umumnya hidup nokturnal atau korpuskular. Spesies yang ditemukan di tempat pengambilan sampel berasal dari ordo Anura dan ordo Squamata. Ordo Anura merupakan salah satu ordo besar dari herpetofauna yang mencakup seluruh spesies amfibi tak berekor seperti katak dan kodok. Ordo ini dicirikan dengan kulit kasar dan lembab, tak tertutupi oleh bulu maupun rambut, dan merupakan hewan semi-akuatik atau hidup di dua fasad, serta tak memiliki ekor atau tereduksi secara signifikan. Spesies dari ordo tersebut menyukai hidup di lingkungan hutan rawa, bantaran sungai, pesisir danau, waduk, maupun tempat genangan air lainnya. Mayoritas anggota ordo Anura adalah hewan nokturnal dan menghindari sinar matahari, diakibatkan oleh tubuhnya yang memerlukan lingkungan dengan tingkat kelembapan yang tinggi untuk tetap terjaga basah dan lembab. Ordo Squamata merupakan kelompok terbesar dalam kelas Reptilia, mencakup berbagai jenis kadal dan ular. Squamata memiliki keanekaragaman spesies tertinggi di antara ordo reptil lainnya dan berperan penting dalam ekosistem sebagai pengendali hama serta bagian dari rantai makanan. Ciri utamanya adalah tubuh bersisik yang berfungsi melindungi dan mendukung pergerakan. Anggotanya memiliki kemampuan bergerak cepat dan lincah, bahkan tanpa menyentuh tanah, yang mempermudah aktivitas di habitat alaminya. Spesies Dutaphrinus melanostictus merupakan spesies kodok yang dikenal dengan nama kodok buduk. Spesies ini ditemukan di Experimental Farm Faberta Unsud. Spesies ini hidup di wilayah persawahan lembab dengan banyak serasah untuk bersembunyi. Spesies ini dicirikan dengan tubuhnya berbintil dan berduri kasar, ukurannya besar, ujung moncongnya runcing. Spesies ini punya kelenjar parotid yang tampak jelas, serta terdapat alur memanjang antar kedua mata yang langsung terhubung ke moncong. Selanjutnya merupakan spesies Vejervaria limnocharis. Vejervaria limnocharis merupakan spesies katak yang dicirikan dengan tubuhnya yang ramping dan moncong yang meruncing. Warna tubuhnya coklat kekuningan hingga abu-abu gelap dengan pola bercak atau garis-garis yang tidak beraturan di permukaan punggung. Permukaan kulitnya halus dengan bintil-bintil kecil dan seringkali terdapat lipatan dorsolateral yang menonjol di sepanjang sisi punggungnya membentuk huruf M yang merupakan ciri khas spesies ini. Seperti katak pada umumnya, kaki belakang Vejervaria limnocharis panjang dan berotot yang sangat sesuai untuk melompat. Katak memiliki 4 alat gerak, dengan 4 digiti pada kaki depan dan 5 digiti pada kaki belakang, di mana pada spesies ini membran selaput ditemukan di antara digiti kaki belakang, meskipun tidak selebar pada katak akuatik lainnya. Spesies ini ditemukan di area ladang persawahan padi yang sedang terkena air. Habitat spesies katak ini sangat umum di berbagai habitat, terutama di area persawahan, parit, kolam, dan genangan air lainnya. Selanjutnya terdapat Calotes versicolor atau yang dikenal sebagai bunglon taman. Bunglon taman merupakan reptil kecil yang menyerupai iguana dengan tubuh ramping, bersisi kasar, dan ekor panjang. Warna tubuhnya kecoklatan hingga keabu-abuan dan penjantannya menunjukkan tenggorokan berwarna merah sampai hitam saat musim kawin. Ciri khasnya antara lain memiliki jambul pendek di leher,
duri di atas timpanium, serta ada lipatan bahu. Bunglon ini aktif di siang hari, hidup di semak, taman, dan lingkungan yang masih memiliki vegetasi, serta mampu adaptasi di wilayah perkotaan. Selain itu, bunglon juga mampu mengubah warna kulit sebagai bentuk kamuflase dan komunikasi. Selanjutnya yaitu spesies Eutropis multifasciata atau dikenal dengan nama lokal sebagai kadal kebun. Kadal kebun merupakan spesies reptil dengan tubuh sedang berukuran sekitar 10 hingga 25 cm. Tubuhnya diselimuti oleh sisik berwarna coklat zaitun, dihiasi garis-garis gelap di sisi tubuh yang berpola khas, dan kadang disertai pinggiran berwarna keputihan, kekuningan, ataupun kemerahan. Kepala kadal ini relatif kecil dengan moncong yang pendek dan tumpul, serta dilengkapi oleh lubang telinga berbentuk bundar yang terlihat jelas. Bagian perutnya berwarna putih kehijauan, dan pada jantan dewasa biasanya memiliki warna merah mencolok di bagian kerongkongan. Kaki pada kadal kebun itu pendek, namun cukup kuat untuk bergerak lincah di permukaan tanah. Ekornya juga panjang dan berbentuk silindris, meskipun tidak melebihi 2 kali panjang tubuhnya. Kadal ini sering dijumpai di area terbuka seperti kebun, semak-semak, hingga sekitar pemukiman manusia. Ia juga aktif di siang hari dan bergerak cepat saat merasa terganggu dengan kemampuan autotominya atau memutuskan ekor sebagai mekanisme pertahanan diri. Pada saat sampling, kelompok kami menemukan kadal kebun ini dalam keadaan ekornya sudah terputus pada daerah lahan kebun. Selanjutnya terdapat spesies Bronchocella jubata atau dengan nama lokal bunglon surai, merupakan salah satu jenis reptil dari ordo Squamata dan tergolong dalam famili Agamidae. Ciri khas dari spesies ini adalah keberadaan gerigi pada bagian tengkuk dan punggung yang menyerupai surai. Kulitnya kering, keras, kasar, dan berwarna coklat dengan pola bintik kekuningan akibat komposisinya yang tersusun dari zat tanduk. Bunglon ini berukuran sedang dengan ekor panjang menjuntai, di mana panjang total tubuhnya dapat mencapai sekitar 550 mm dan sekitar 80% dari panjang tersebut merupakan bagian dari ekor. Umumnya spesies ini lebih sering ditemukan pada pohon-pohon dengan ketinggian sedang hingga tinggi. Meskipun sesekali juga terlihat di permukaan tanah saat menghadapi ancaman, bunglon ini mampu mengubah warna tubuhnya sebagai bentuk kamuflase dan jika diperlukan dapat melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil kekerabatan dengan metode UPGMA dan Jakart similarity didapatkan adanya 2 klat pada fenogram. Klat 1 berisi Bronchocella jubata, Calotes versicolor, dan Eutropis multifasciata dengan Bronchocella jubata dan Calotes versicolor bergabung dalam satu taksa. Hal ini menunjukkan bahwa klat 1 adalah anggota dari ordo Squamata. Klat 2 berisi Vecervaria limnocaris dan Dutaprinus melanus tictus yang menunjukkan berasal dari ordo Anura. Kedua klat tersebut berdasarkan kesamaan morfologis tiap spesies dan didasarkan pada tabel karakteristik fenetik. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah.